Cek, cek, Ya, oke. cek, cek. Sudah bisa. Oke. Oh, di sini lebih enak kayaknya. Oh, karena ini studionya anak gubernur, jadi dia kasih bagus. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya malam hari ini dalam program Kata None ketemu lagi dengan Anda sekalian. Dan malam hari ini tentu kita akan bicara banyak terhadap UMKM dalam versi-versi yang lain, produk-produk lain. Dan sebelum kita bicara tentang UMKM dengan narasumber, saya ingin menggambarkan bahwa situasi saat ini adalah situasi yang kembali ada pergerakan, khususnya di Kota Makassar, ada pergerakan ekonomi yang mungkin mengarah ke sebuah pertumbuhan, tetapi juga sebagai uji coba kita masuk pada situasi yang lebih baik. Apakah kita berhasil masuk ke new normal ataukah kita hanya masuk pada fase berikut dan kembali kepada fase yang lama. Tetapi apapun itu, yang paling penting bagi kita semua masyarakat Makassar khususnya, kita harus tetap optimis. Kita harus tetap punya keyakinan bahwa hidup ini berputar terus, kehidupan harus berlanjut terus, dan salah satu yang tidak bisa diabaikan adalah bagaimana ekonomi ini tetap jalan dan yang menikmati adalah masyarakat. Masyarakat kebanyakan adalah masyarakat yang punya partisipasi ekonomi yang lebih baik. Salah satunya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana mereka adalah fondasi terbawah di ekonomi kita yang harus terselamatkan lebih awal. Bukan juga terselamatkan karena mereka juga bisa menjadi penyelamat, ya, bisa menjadi penyelamat kehidupan, apalagi di situasi seperti ini. Ini yang menjadi bagian yang harus kita sama-sama lakukan di situasi seperti ini. Saat sekarang saya mempelajari bahwa semua sekarang elemen sudah bicara UMKM. Awal-awal masih kurang yang bicara UMKM. Kenapa sekarang banyak bicara UMKM? Karena itu penting. Pemerintah bicara UMKM, akademisi bicara UMKM, praktisi lebih-lebih. Kenapa? Karena kita berharap banyak UMKM inilah yang menjadi motor kembalinya kehidupan ekonomi yang lebih normal.
Saya contohkan satu UMKM kecil. Yang harus hidup itu selalu saya bilang adalah kantin sekolah. Kantin sekolah itu mati selama orang nggak sekolah. Nah, sekarang minimal kantin sekolah itu punya satu pekerja informal. Jadi kalau SMA di Makassar, Sulawesi Selatan itu 1.800, berarti ada 1.800 orang yang sudah 6 bulan tidak bekerja. Ada 1.800 pengusaha mikro dengan omset di bawah 50 juta. Ya, itu yang tidak bekerja. 1.800 itu baru SMA, kita belum bicara SMP, kita belum bicara SD, kita belum bicara TK. Itu. Ayo sekarang kita caranya pasti yang kantin sekolah itu setting ke harus dibantu dengan lakukan sendiri. Dia tiru, dia gugu. Itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dan sekarang pendidikan kita butuh karakter seperti itu. Dia butuh anak-anak sesuatu yang dia tiru secara baik. Gitu. Oke. Ditiru dengan baik dan dia gugu dengan baik. Namun kita akan lebih tajam membahasnya sebentar dengan Magda Ovi Bu Magda Ovi, owner B Kids Creative, Laboratorium Asa, Imajinasi dan Kreativitas Anak. Kita lebih dalam mengelaborasi setelah yang satu ini.
berikan namamu, namamu. Untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya, selamanya, semesta cinta untukmu. Genggam erat kasihku, bahtera telah berlabuh, debur ombak menderu, eratlah memelukku, ku pelukmu. Untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya, selamanya, semesta cinta untukmu. Untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya, selamanya, semesta cinta untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya, selamanya, semesta cinta untukmu. Oke, kita hadir lagi di segmen yang berikut, segmen yang sangat penting di Katanone. Ini yang menjadi sumber utama dari program Katanone, yaitu kita bincang dengan narasumber kita dari Bikids Kreatif, gitu ya. Ada Mbak Ovi, nama benernya Magda Ovi ya. Iya Pak, panggil Ovi biasa Pak. Kita panggil Ovi. Namun sebelum kita berbincang, saya akan melihat beberapa chat ya. Ada Murniati Anang Ibrahim, hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Randy Wijaya, mantap, salam Nusantara. Rahayu,
Semoga kalian sehat dan selamat berbahagia. Amin. Nur Fajrania Ririn, tabe suaranya ndak kedengaran kak. Ini ada suaranya atau mungkin telinga yang agak tertutup ya. Hanya dua faktornya, suaranya yang nggak keluar atau telinganya yang tertutup. Nurianto membuat simbol-simbol. Widi Epoyo hadir ya. Oke. Itu beberapa komen yang sudah masuk. Sebentar lagi bagi yang tengah menonton dan ingin bertanya langsung kepada Mbak Ovi, silahkan chat, bertanya melalui chat yang sudah tersedia. Ada Pin Kamasi, selamat malam Pak None, malam Narsum, malam Bu Vin. Selamat malam. Malam ya. Man Erik Arifiansyah. Ya, mantap Pak Irman dan Kak Ovi. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya. Kok saya dipanggil Pak, Ovi dipanggil Kak ya? Apa? Itu yang udah memberi komen. Sekarang kita tanya Mbak Ovi nih. Mbak Ovi, jelasin Ya, dong Pak None. apa ini produk yang Mbak Ovi punya dan dia apa aja, apa pokoknya Ceritain ya, Pak, disampaikan ya. dulu Sebelumnya makasih Pak None Iya. dan tim Tribun udah dikasih kesempatan buat kami UMKM. Jadi produk kami ini yang menjawab kegelisahan para orang tua sebetulnya Pak. Karena kan anak-anak di zaman sekarang itu edik dengan gadget ya, dengan handphone. Kami sendiri juga pasti ngajarin anak-anak untuk Yang teknologi. salah berarti handphone dan provider ya. Sebenarnya kita bukan anti dengan teknologi, pasti kita ajarin juga anak-anak teknologi ya. Namun ada kata kunci edik itu yang kami prihatin gitu sebagai orang tua. Nah, namun kalau kita cuma larang anak-anak jangan terlalu sering, terlalu lama handphone, tapi nggak ngasih alternatif, berarti kan sebagai orang tua nggak ngasih solusi juga ya. Akhirnya kita buat produk yang di sini namanya itu busy bag atau tas yang bikin anak-anak itu sibuk Pak. Di dalam situ sudah ada pernak-pernik yang membuat mereka sibuk gitu. Iya, busy bag. Dan kita bikin tema-tema khusus gitu yang bikin mereka memang asik di dalam permainan-permainan itu gitu. Dan ini salah satu yang di depan ini varian hero kami lah, produk hero kami gitu. Awalnya kami dalam produk utama kami itu kelas craft gitu. Setiap weekend kita buat kelas, para orang tua datang, mereka bisa ngopi-ngopi, ibu-ibunya, anak-anaknya kita buatkan kelas untuk sibuk begitu. Namun karena pandemi, kami tidak memungkinkan untuk buat kelas, sehingga orang tua ini pada nanya, Mbak boleh nggak kalau alat-alatnya itu dibawa ke rumah? Akhirnya kita buat kit-kit ini, kita kemas, mereka tidak perlu lagi belanja keperluan untuk bikin craftnya, kita sediakan semua di dalam satu pack. Ada yang bentuknya bag, ada yang bentuknya box, untuk mereka bisa mainin di rumah sehingga anak-anak nggak bosen dan nggak terus-terusan minta main handphone ke orang tuanya. Mereka bisa main produk dari kami gitu Pak. Busy bag dari Big Kids. Kenapa Anda Mbak Ovi nih sangat optimis gitu ya bisa mengalahkan edik anak itu ke busy bag ini? Iya. Apa daya tarik busy bag ini sampai anak-anak itu saya lebih senang ke busy bag itu dibanding ke gadget. Ini pertanyaannya menantang kami juga ya Pak, karena kami juga berusaha untuk menjawab itu terus ya. Karena yang bikin menarik, handphone itu semenarik apapun dia dua dimensi, tidak bisa disentuh oleh anak-anak ya. Makanya kita buat yang 3 dimensi di sini. Jadi misalnya produk di Nukids itu anak-anak bisa berlatih untuk eksperimen gunung meletus. Jadi nanti ada dituangkan cairan gitu seperti lava yang mengalir seperti itu ini di Nukids.
Terus permainan-permainan seperti bikin safari animal seperti ini, itu kita sudah sediakan bahan-bahannya, anak-anak sibuk sendiri, mereka mengecat, mengelem gitu ya. Terus ada teknik yang namanya Montessori, seperti tadi Pak None menjelaskan di awal bahwa pendidikan anak-anak itu perlu eksperimen, perlu kemandirian, jadi anak-anak nggak pasif, mereka bergerak gitu. Terus sebagai orang tua di sini dia hanya bisa lihat saja, tidak perlu terlalu ikut campur karena di situ anak-anak sudah dengan kreasinya sendiri. Nah, dan yang paling penting juga ada bonding dengan orang tuanya. Jadi orang tua memang tidak terlibat langsung terus ngajarin anaknya, tapi tetap bonding. Pasti anak-anak, "Mah, kalau kayak gini gimana?" Terus bikin seru-seruan bersama dengan orang tua. Misalnya kita bikinkan paket namanya sensory kit ya. Sensory kit itu mereka mainan pasir gitu-gitu, tahu tekstur. Itu orang tuanya juga bisa dilibatin di dalam permainan-permainan itu. Seperti itu, Pak. Makanya kita ada optimisme sih, memang segmennya ini khusus ya, dan kita pelan-pelan melakukan edukasi dan kampanye bahwa orang tua jangan hanya melarang, tapi harus memberi alternatif dong, permainan apa yang bisa diberikan ke anak-anak untuk mereka bisa tetap bonding dengan orang tua dan merasa asik begitu, nggak bosan. Berarti salah satu kelebihan dari produk Baok ini adalah anak-anak merasa sensasional dari permainannya itu terasa langsung. Iya, Pak. Baik pengalamannya maupun merasakan pegang permainannya ya. Iya, betul, dibanding Pak. Dia hanya menonton saja. Betul, Jadi, iya. Ada motorik di dalam Iya. permainan itu. Terus Mbak Opi sendiri kenapa dan dari mana inspirasi membuat seperti ini? Apa? Iya. Lihat sekeliling kah atau pengalaman pribadi? Awalnya dari pengalaman pribadi. Pengalaman mantan gitu. teman. Awalnya pengalaman pribadi, terus kami cari referensi ya. Kami cari referensi. Sebetulnya saya bertiga, saya nggak sendirian, bersama 3 orang teman saya. Kebetulan 2 orang ini sedang ada kegiatan lain, jadi nggak bisa gabung di sini. Mereka ini dua-duanya pebisnis juga dan punya pain point atau nggak bisa bergabung ke sini yang duanya. Iya, memang nggak bisa juga karena kursinya cuma 2. Nah, itu Pak, saya mau bilang gitu nggak ada juga. Ya. Terus kita cari referensi di Jakarta itu sebenarnya udah marak ya kegiatan Montessori begini. Di Makassar juga, tapi tidak dalam bentuk pack gitu yang tidak bisa dibawa pulang gitu ya. Harus ikut kelas, bayar kelas mahal, membayar pengajar gitu ya, tidak dalam bentuk pack. Di Surabaya ada bagus banget, kita benchmark juga di sana. Dan BC Bag ini kami pelajari dari Australia, Pak. Jadi di Australia itu orang tua. Di mana Australia di mana? Canberra. Ya, mereka biasa bawain anak-anak BC Bag pada saat naik pesawat. Kan di pesawat tuh anak-anak pasti bosan dan sebagainya ya, ribut, mengganggu penumpang yang lain, sehingga para orang tua membawakan BC Bag ini untuk anak-anaknya. Itu yang kita coba adopsikan di Makassar. Kita lihat pasar Makassar sangat baik, bagus gitu ya. Para orang tua high educated-nya juga cukup tinggi potensinya. Kemudian di Makassar itu konsumtif warganya itu tergantung gimana kita ngemasnya. Itu sih yang menjadi tantangan kami, Pak. Sebagian masyarakat menganggap permainan Montessori ini hanya untuk orang-orang yang kelas menengah ke atas. Itu gimana menurut Mbak? Ya. Betul banget Pak None. Itu memang dari kemarin-kemarin betul terus. Iya, betul. Jarang salah memang. Awalnya itu kami buat pack itu bikin kelas yang harga-harga 250-an gitu ya. Kita bikin kelas gitu. Terus yang ikut full occupied sih, cuman itu terus yang ikut ya. Padahal kita pengen menyebarkan, menularkan ini ke banyak orang gitu ya. Terus akhirnya kita coba thin slice atau kita pecah kecil-kecil gitu menjadi yang lebih murah. Misalnya kayak ini itu ada 4 activity. Harganya memang agak lebih mahal, tapi kita sudah bermain di bawah 150.000 gitu. Nah, kita buat yang 2 activity aja atau 1 activity aja, tapi dia affordable untuk orang tua membelinya. Dan karakter anak-anak itu kan selain penasaran, mereka juga cepet bosan ya. Sehingga mendingan kita bikin yang 1 activity sampai 2 activity, tapi ada retain pembelian lagi gitu, beli lagi karena lebih murah harganya. Kita jual juga ada yang di bawah 100.000, Pak. Tapi itu dalam satu
paket begini kan udah bisa beberapa mainan ya. Iya, kalau yang ini ada empat activity, 4 Ya. kegiatan ya. Berarti harganya tergantung berapa activity ya. Pertama tergantung berapa activity, kedua bagaimana bahan yang kita dapatkan ya. Karena kan ini ada bahan-bahan yang memang kayak gini kan bahan-bahan recycle ya Pak ya. Orang tua kan pasti males ya cari cardboard bekas gitu kan, cari bahan-bahan bekas. Kami yang ngumpulin baru kita jual, dan itu ada yang susah didapat sehingga kami juga harus cari-cari di supplier gitu untuk menuhin itu. Misalnya kayak gini, ini perintilannya kita beli pisah-pisah Pak dari berbagai supplier gitu, baru kita pack menjadi satu begini. Jadi tergantung tingkat kesulitan cari bahan-bahannya, kemudian yang kedua varian activity-nya yang di dalam satu pack itu ada berapa banyak. Terus untuk memainkan itu apa ada petunjuknya ya? Iya betul Pak, di dalam sini kita ada petunjuknya, dan kita juga melakukan engagement atau bonding dengan calon atau pelanggan kami itu melalui Instagram ya. Jadi kita buatkan video-video, ini cara buatnya, terus kita open discuss juga melalui WA, dan kita sudah ada di marketplace Pak, kita ada di Tokopedia, di situ juga kita open kepada calon pelanggan untuk tanya gitu. Kalau kemarin pas sebelum pandemi ada kelas, sangat memungkinkan untuk kita komunikasi 2 arah ya dengan para orang tua, namun karena sekarang kita tidak mungkin ketemu mereka secara langsung, jadi kita mengandalkan digital campaign gitu. Digital campaign ya? Iya Pak. Oke, sekarang di berapa banyak paket gitu ya? Kan kalau ini ada 4 permainan nih. Iya betul ini Pak. Di CBX yang ini Satu permainan, itu, yang ini kecil. juga satu. Ya. Itu ada berapa banyak Variannya? variannya? Kita ada 12, tapi yang setiap season itu paling banyak 5 lah kita, hero-nya ya, hero-nya. Karena kan ready stock, terus kita bikin lagi kayak gitu Pak. Varian totalnya sih ada sekitar 12. 12 macam ya? Betul, 12 Pak. macam. Dalam beberapa macam itu ada yang terdiri dari 4 Iya. activity, ada yang cuma satu, ada yang 2, ada yang 2. Iya. Pak. Itu beda-beda harganya, 1, 2, 3, Beda-beda. beda-beda ya. Apakah permainan ini berdasarkan gender juga enggak? Ya Pak, Atau ada yang unisex gitu? ada yang unisex, kayak di Nokit ini tadinya kita mau desain untuk perempuan, tapi ternyata desain untuk anak-anak laki-laki gitu ya. Tapi ternyata anak-anak cewek juga seneng gitu, karena permainan kayak eksperimen gunung, volcano, dino itu juga disukai juga anak-anak perempuan, karena kan dia binatang ya, tidak ada pemisah gitu gendernya. Tapi kita juga buat khusus perempuan kayak unicorn, activity unicorn kayak gitu. Terus kayak gini, ini prince atau pangeran ya, bikin alat-alat untuk menjadi pangeran, ada pedang-pedang. Juga ada yang kayak princess gitu Pak, silakan dibuka. Iya. Ada yang kayak anak saya anak perempuan nih. Iya, princess kita punya kayak gini Pak. Gitu ya. Iya. Ini bagus nih pemirsa. Isinya untuk anak-anak, tasnya untuk bapak-bapak. Nah, gitu. Jadi ini kan setengah jadi ya Pak. Anak-anak itu berkegiatan menempel, menghias, itu sudah ada perintilannya di situ. Ini pedangnya, ini topengnya gitu ya. Topeng ya? Iya betul Pak. Topeng. Dan ada cape juga di dalamnya, kayak sayap gitu. Nah itu Pak. Nah ini sayapnya. Ya. Jadi superhero Pak. Superhero ya. Nah di setiap itu. Nah itu ada petunjuk-petunjuknya kayak gitu. Ada petunjuknya. Bentangkan jubah, mulailah pasang pernak-pernik yang kamu suka, tapi jangan dilem dulu. Ini anak-anak akhirnya disuruh juga Membaca. sekaligus melem, itu berarti kreativitas ya, kreativitas. Di skillnya di bagus. Di stimulan Pak. Ya benar. Kalau sudah yakin dengan rencanamu baru lem. Jadi anak-anak ngelem. Ini
Ya, oh bisa 2 kali pakai ya berarti ya? Ini bisa terus dipakai Pak kalau ini. Oh, Iya. tapi itu ada petunjuk di lem? Iya Pak. Ini Jadi kalau superhero di belakang, Ini kalau maksudnya apa? depan berarti tukang cukur ya. Gitu. Ya, kalau di belakang superhero bagus nih. Ya. Luar biasa. Ini Sudah ada lem-lemnya juga. Ada lemnya. Iya. Ini ada permata-permatanya, bling-blingnya ya. Kalau semuanya anaknya nggak pakai, bisa dipakai ibunya pergi perkawinan nih, di baju-bajunya gitu. Jadi ini semua permainan sekaligus menstimulan skill anak-anak untuk memasang lem, menempatkan secara motorik apa-apa yang harus ditaruh di dalam permainan ini. Intinya kreativitas dan semua tersedia untuk pernak-perniknya. Kalau saya lihat petunjuknya, ada kebebasan anak-anak memasang pernak-perniknya di mana saja sesuai dengan kebutuhan anak. betul Pak. Jadi anak-anak punya kemerdekaan untuk menempatkan sesuai kreativitas mereka. Nah, sisa orang tuanya yang mengawasi sekaligus memberi beberapa saran ya. Nah, itu. Sejak kapan nih? Yang lalu lah. Tahun? Setahun setengah yang lalu. Setahun yang lalu. Ya. Terus Mbak Opi sehari-harinya memang hanya ini? Saya karyawan di satu perusahaan telco, makanya saya bersinergi dengan teman-teman yang lain. Ada 3 orang Pak, para ibu. Berarti gajinya nggak cukup ya sampai buat perusahaan begini ya? Iya, Atau jadi gimana? Entrepreneur itu kayaknya udah menjadi passion kami bertiga ya. Dan bikin usaha ini bukan semata-mata kita nilai ekonominya, pasti ya nilai ekonomi pasti itu yang utama ya. Tapi ada hal yang lain, misalnya kayak kita mempekerjakan anak-anak muda yang memang di era pandemi ini ada yang dirumahkan seperti itu Pak ya. Jadi itu kita ambil. Tadinya dia karyawan kan teman saya 2 yang lain juga itu pebisnis juga ya. Karyawannya dia itu diberhentikan dari mitra yang lain sehingga diambil gitu Pak. Kita punya tanggung jawab untuk tetap memutar flow cash kami di bisnis kecil ini sehingga mereka masih tetap bisa bekerja. Kemudian juga kami bertiga ini juga punya prinsip mandiri gitu ya, karena kan kita tidak akan bisa selamanya menggantungkan dalam perusahaan ya. Kalau misalnya kita menyiapkan masa-masa pensiun, karena pensiun kan juga masih di usia produktif ya Pak, 50 tahun masihan gitu kan. Jadi kita menyiapkan diri kita untuk siap ke depannya gitu. Jadi bukan hanya semata-mata untuk saat ini tapi untuk ke depannya. Itu untuk kepentingan Mbak Ovi dan rekan Teman-teman. bisnisnya. Iya betul Pak. Bahwa untuk selain kerjaan utamanya itu Iya. juga untuk persiapan masa depan. Iya betul Pak. Sama saya. Saya persiapan masa depanku jadi host. Karyawan Tribun. Ya. Oke, kalau begitu berapa karyawan? Kami 5 orang, 3 diantaranya ini kalau ada project gitu Pak. Jadi kita yang sudah tetap dengan kami itu 2 ya, dan 5 orang ini kalau ada project. Dan teman saya yang punya toko, dia kan punya toko handphone, ya ada bisnisnya Yang dia. 2 orang ini? Iya, Mitranya itu? Betul, dia pekerjakan juga karyawan-karyawan yang Siapa lain. ini? Kok rahasia banget dan ya, kelihatannya dia menjadi inspirasi Betul, banget. Pak. Siapa ini 2 orang ini? Menjadi inspirasi banget. Yang pertama itu Ibu Indah, Rita Indah. Nah, halo Bu Rita Indah. Terus ada juga Ibu Sela Junior. Halo Kakak Sela. Itu mereka masih muda-muda juga. Tapi mereka kenal memang udah saya nih pebisnis. dengan Sela. Oh iya Pak ya. Itu hari kayak saudara. Oh. Makanya dia bilang saudara siapa? Iya, betul, Pak. Kayak saudara. Itu Sela ya. Iya. Oh ya, oke. Iya. Kita break dulu dan kita lanjut sebentar dengan komen-komen pertanyaan dari pemirsa dan dijawab oleh Mbak Ovi. Kita tarik nafas dulu setelah yang satu ini.
labu, debur ombak menderu, eratlah memelukku, ku pelukmu. Untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya, selamanya, semesta cinta untukmu. Untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya, selamanya, semesta cinta untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya, selamanya, semesta cinta untukmu. Oke, kita kembali lagi dalam Kata None dan kita masuk langsung baca chat yang udah masuk. Winka masih, selamat malam Pak None, malam Narsum. Ini namanya Mbak Opi, bukan namanya Narsum. Erik Arafiansa, mantap Pak Herman dan Kakak Opi, semoga ilmunya bermanfaat. Sarifa McDonough, hello, salam dari London, garis miring Spanyol. Ini siapa nih Bu? Ya, kakak yang tinggal di sana, kakak Ivan. Memang Tinggal dari di London, lagi London. liburan di Spanyol. Oh ini, itu. Ini kakak ya. Dede YPG hadir, kayak kenal nih, gitu. Widyayana Surabaya hadir, Boksi Diwan pesan ditarik. Boksi Diwan, bagaimana menenangkan anak yang aktif dan sering lempar mainan kemana-mana dan membahayakan anak lain. Ini bukan dokter anak, tapi sama tahu bisa jawab. Gimana? Ya Pak, saya bukan dokter anak. Iya. Ya, ada yang efektif mungkin kalau anak dengan perhatian khusus, saya kurang begitu paham ya. Anak-anak aktif itu beberapa kali kita coba lumayan mujarab sih Pak dengan busy bag seperti ini. Karena kan ini permainan yang memang menuntut dia untuk dari warnanya kita pilih yang memang mereka suka, yang ngejreng gitu kan. Dan terus dia ada aktivitas ya. aktivitasnya. Dia ada kesibukan, ada pengalihan ya dari itu.
Oke. Cucu saya masih usia 11 bulan. Bagaimana cara ngasah kreativitasnya? 11 bulan. Oh iya. Kalau produk kami ini minimal 2 tahun ya Pak ya. Minimal 2 tahun. Tapi dari warna-warnanya, sensory kit itu memang bisa menstimulan sih. Tapi kalau kami memang produknya khusus yang untuk di atas 2 tahun. Karena ya ada gunting, ada lem kan gitu. Tadi ada pertanyaan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus nih. Ya. Apakah rekan-rekan B-Kids juga punya program untuk menggali kreativitas untuk Ya. Jadi kami sinergi memang Pak None. Jadi kami pernah buat kegiatan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan Tenun ID ya. Itu tahun lalu sebelum ada pandemi. Baru kok itu awal-awal tahun kemarin itu kita buat dengan Tenun ID. Kita bikin dari kain-kain perca, kain-kain tenun yang tidak terpakai. Itu kita buatkan activity untuk mereka. Terus dengan Makassar anak yang mengidap kanker, pas 17 tahun lalu itu kita buat. Kita bikin activity untuk mereka, menghibur mereka, kita buatkan buke bunga, kami B-Kids bareng dengan Makassar, Sahabat Peduli Makassar. Terus juga anak-anak ini bermain membuat buke merah putih, bunga merah putih, terus bermain juga di halaman Unhas tahun lalu kita buat. Jadi memang kita melakukan sinergi-sinergi. Seperti yang tadi saya katakan, kita memang di sini ada namanya juga UMKM ya, pasti kita ada unsur ekonominya, namun kita juga lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial seperti itu. Apakah semua produk yang B-Kids buat ini ada risetnya sebelumnya, baik warna, dia punya rangkaian-rangkaian, udah ada. Ya, kalau kami benchmark yang bisa kami lakukan adalah benchmark dengan industri yang sejenis. Terus kami juga literasi, kita membaca juga banyak melakukan literasi dan eksperimen. Jadi produk sebelum kita keluarkan itu kita coba dulu di beberapa anak. Iya. Kalau anak autis bisa nggak? Belum Pak, kita tidak Belum ke sana. coba. Iya. Tetapi ini untuk semua anak bisa ya? Iya, semua anak bisa. Baik. Umur paling minimal 2 2 tahun. Kalau maksimal? 10 tahun masih oke lah. Masih oke ya. Untuk 12 item permainan itu. Iya betul Pak. Ya sebetulnya kita segmenkan dengan usia-usianya sih. Ada yang memang kayak sensory color, milih-milih warna. Pasti kalau anak udah 9 tahun ke atas udah tahu warna ya. Pasti yang di atas 2 tahun sampai 5 tahun yang akan kita kasih gitu. Kalau di No Kids ini baru ini anak-anak SD, mulai 7 tahun sampai usia 9 tahun oke. Terus pertanyaan saya nih, secara ekonomi menguntungkan nggak ini? Ya, kita usaha pasti ada untung Pak. Ya, karena kan kami memanfaatkan bahan-bahan bekas ya, yang memang itu yang orang lihat mungkin tidak punya manfaat ekonomi, tapi kita ambil untuk kita buat jadi punya manfaat ekonomi gitu. Namun ya marginnya masih ya kami usaha kecil lah ya. Gitu. Di antara 3 orang itu yang mana paling banyak modalnya? Sampai dengan saat ini sama Pak. Benar. Iya, sama Pak. Bagi rata ya? Iya. Masa sih? Iya Pak, betul. Gitu ya. Gitu. Di antara 3 sama semua ya modalnya. Yang pertanyaan berikut saya nih, kira-kira kalau ke depan banyak orang, macam saya nih udah tertarik nih. Iya. Ini bagus nih, anak saya masih kecil juga, umur 6 tahun. Dari gambar-gambar itu bisa dia ngelem apa Iya, ya? ngecat juga. Ngecat. Ya. Nah, ke depan kalau semakin banyak orang tertarik, kira-kira berani nggak meninggalkan pekerjaan lamanya, pekerjaan jadi karyawan itu fokus pada usaha gitu? Saya istihoroh dulu kayaknya. Ya, Pak. Jadi ya kita memang tidak tahu apa yang terjadi ke depan ya. Pasti big dream kami itu seperti itu. Jadi kami memang bertiga ini memang punya prinsip ingin mandiri gitu ya. Ingin mandiri dan pengen punya socialpreneur. Socialpreneur kita pengennya bisnis yang di situ ada sentuhan sosialnya gitu ya. Walaupun kita tidak bisa dapatkan dari setiap item produk, setidaknya
dalam kami menjalankan bisnis itu ada unsur-unsur tersebut. Bahkan kita berencana itu mau bikin produk yang di situ sebagian dari marginnya kita berikan kepada pasien COVID anak-anak gitu. Itu rencana kita ke depan, ada hal yang seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya kembali tadi, jadi kita lihat kebutuhannya sih nanti Pak. Jika memang itu terjadi ya tidak menutup kemungkinan. Ini kan kalau orang yang COVID anak-anak, Anda kasih nih bermanfaat sekali ya pada dia saat isolasi mandiri Iya, ya. betul Pak. Dia punya permainan sendiri. Harusnya rumah sakit COVID beli ini. Nah, itu, Pak. untuk anak-anak. Iya. Supaya dia main pedang-pedang, dia nggak ingat sakitnya. Dia menaikkan imun. Ini menaikkan imun. Imun orang tua juga Pak. Oh, iya. Karena orang tua nggak pusing lagi gitu kan. Maksudnya udah dikasih, nih kamu sibuk Iya. dengan permainan ini kayak Ya, gitu. benar. Oke, kita tanya lagi. Makin banyak nih. Kami juga banyak dari Surabaya Pak, Oh. gitu ya, follower di Instagram banyak di Surabaya mungkin karena koneksi kami ya. Sela itu rekan saya itu orang Surabaya, Tapi saya tinggal orang sini? Surabaya, tinggal di sini gitu. Yang satu? Yang satu orang Makassar tapi suaminya orang Jawa Timur juga. Jadi kami ada ikatan memang, gitu, ikatan batin. Buka di Jatim khususnya Surabaya. Tunggu aja. Ya, tunggu aja. Produknya ada di sana, insya Allah. Mas Copet. Wah, bahaya nih. Putra Werdoyo Purwodadi hadir ya. Darlis Rasman. Selamat Yaufi, semoga sukses barakallahu. Pinka masih mainannya bagus Mbak, seperti mainan anak saya zaman dulu. Gimana? Ini memang permainan old. Iya, jadi kan semakin kesini itu kita kan semakin meninggalkan permainan tradisional ya Pak. Dan kalau murni tradisional itu kan kadang seperti saya bilang orang lihat packagingnya gitu ya. Mungkin itu permainan congkak, tapi kalau di package dengan agak eksklusif gitu harganya bisa naik gitu Pak dari sisi ekonominya. Sama-sama kerupuk, tapi kalau packagingnya bagus, ya. bisa menaikkan itu. Oke. Sama seperti mainan saya, anak saya zaman dulu ya. Makanya kreatif mungkin anaknya ya. Semua pekerjaan dia kerja. Seberapa penting mengasah kreativitas dan sampai umur berapa? Kreativitas itu pastinya tidak berbatas umur ya. Kreativitas bahkan kita yang udah berusia sekarang pun wajib berkreasi gitu. Namun bagaimana mengasah itu tips yang pertama, orang tua terlibatnya 30% saja, sisanya biarkan anak-anak. Kita memfasilitasi aja, memfasilitasi, memberikan ruang, mengawasi gitu ya. Tapi kadang pas kita bikin kelas itu Pak None orang tuanya sibuk gitu kan, benar. supaya bagus ini. Padahal bagus bukan tujuannya, tapi tujuannya adalah gimana anak itu Berproses, melihat, ya. berproses, melihat ini dia berpikir ke arah mana gitu kan. Apakah mau diwarnai dulu, apakah mau dilem dulu, itu anaknya yang memutuskan gitu. Gitu. Iya, saya lihat banyak orang tua yang lebih sibuk daripada anaknya di dalam kelas-kelas seperti ini ya. Iya. Kadang-kadang dia mau sekali supaya anaknya lebih bagus dari anak-anak lain. Betul, Akhirnya iya. dia ikut serta memberikan proses itu, masuk Iya. dalam proses itu. Iya, Pak. Oke, jadi harus seberapa penting kreativitas adalah memberi kebebasan kepada anak. Iya. Kreativitas itu persoalan memberi kebebasan ya. Nur Fajriani Ririn, harga start berapa Pak? Dan jenisnya apa? Dan yang termahal juga apa Pak? Ini bertanya apa marah-marah nih? Pak. Bisa dijawab Mbak Upi? Oke, kita start dari 85.000, itu adalah yang sekarang ready itu Safari Animal. Jadi contohnya yang seperti yang ini, kayak gini ya. Ini sudah ada, ini bahan-bahan yang kita dapat temukan di rumah, bekas gelas, cardboard ya, cat. Tapi kan siapa juga orang yang mau ngebentuk ini seperti ini, biar kami yang lakukan gitu ya. Orang tua tinggal terima saja, anak-anak tinggal bermain. Terus cara mainnya ini gimana? Cara mainnya ditempel, anak-anak mengecat, nempel dulu. Jadi dia belajar bangunan gitu ya, melihat dimensi, ya, lihat dimensi. Mereka berpikir, oh ada manualnya ditempel, ini menjadi badan
ini telinga di mana dia tempel, terus juga motorik halus ya Pak, motorik halus. Terus di sini juga ada mata itu kita sediakan semua. Terus ini kecil-kecil, jadi mereka menggunting kecil-kecil seperti ini itu penting untuk motorik halusnya mereka dan melatih kesabaran anak-anak ya, ketelatenan. Berarti di dalam bagnya ini terpisah ya? Terpisah, ya ini pecah-pecah. Mereka yang nempel sendiri, mereka yang ngecat sendiri. Terus kalau udah ada nempel bisa dilepas lagi? Tidak, ini sudah jadi dan dia bisa pajang di ruang kamarnya ya. Ini hasil karyaku seperti itu Pak. Oh, iya. Dan anak saya itu ini dibawa tidur, dipakai tidur sama dia, dipeluk-peluk seperti itu. Saya juga heran ternyata dengan karyanya mereka kan sudah merasa menghasilkan sesuatu ya. Jadi beda dengan kalau kita belikan boneka yang sudah jadi dengan yang dia merasa dirinya yang bikin. Ya. Jadi ada penghargaan terhadap apa yang dihasilkan ya. Itu memberi pembelajaran juga. Iya, perasaan accomplish ya. Saya sudah menyelesaikan sesuatu gitu dan saya suka dengan hasilnya gitu. Dan itu harusnya dipelajari, menjadi pembelajaran bagi bangsa ini untuk menghargai apa yang sudah terjadi. Harus dicoba terus anak-anak kita untuk menghargai apa yang telah dia lakukan. Oke. Harga start berapa? Vinka masih mana bukadisnya Pak? Nggak pernah kelihatan. Aduh, bukadis. Boksi Diwan, maksudnya tadi bagaimana pemilihan material agar mainan ini tidak mencelakai anak lain? Soalnya terkadang ada mainan dilempar dan mencelakai. Ya, kalau produk kami itu memang kita udah pilih yang memang aman untuk anak-anak ya Pak. Ada bahan SNI-nya, misalnya cat kita pilih yang kualitasnya memang kualitas untuk anak-anak itu, yang tidak mengandung toksik. Bahannya juga bahan yang mudah didapat gitu. Nah, bagaimana supaya tidak membahayakan? Misalnya gunting itu akan kita berikan pada anak-anak yang sudah di atas 4 tahun dalam pengawasan kita. Jadi memberikan busy bag itu bukan berarti melepas mereka ya. Kita kasih kebebasan, tapi bukan berarti orang tua sama sekali tidak. Harus ada pengawasan tetap harus ada pengawasan. Terutama yang menyangkut kayak guntingnya, lemnya misalnya bisa mengenai sofa di rumah itu bukan orang tua bukan lagi bahagia, malah semakin masalah baru kan kalau lem kena di sofa ini. Gitu. Oke pemirsa, tetap aja ya berinteraksi dengan kita. Bagus nih, banyak pertanyaan, terutama yang punya anak kecil nih ya. Ini saya recommended untuk beli, jangan beli di retail mainan yang besar, itu mahal juga lah. Ini kayak kita buat sekolah di rumah pada akhirnya. Sekolah, mumpung dia lagi belajar dari rumah. Kalau ini juga banyak di rumah, seakan-akan sekolahnya hadir dan kelasnya hadir di dalam rumah. Suasana-suasana begitulah yang sekarang anak-anak kita rindukan ya. Oke. Malam hari ini kita akan lanjut. Setelah yang ini dimulai dengan beberapa pertanyaan, dan khusus malam ini Mbak Ovi akan memberi Dino Kit. Dino Kit. Ini gunungnya bisa meletus. Ya. Dan Mbak Ovi akan memberi kepada pemirsa yang bertanya, dan ada pertanyaan khusus untuk ini. Jadi ada 4 pertanyaan malam hari ini. 3 pertanyaan yang nyeleneh, 1 pertanyaan tentang UMKM-nya Mbak Ovi, ya. Tapi setelah yang satu ini. Ya, kita kembali lagi. Pertanyaan pertama, ayam apa yang tidak bisa dipegang? Ayam apa yang tidak bisa dipegang? Bu, tadi kita ngomong ya.
kita ngomong-ngomong soal apa ya, itu permainan. Ya. Ini pengalaman pribadi apa yang tadi dari awal bilang ini pengalaman pribadi juga selain benchmarking dari Australia apa? Iya, karena anak saya itu kan apa namanya, ya sama juga aktif begitu ya. Terus saya ibu bekerja gitu ya. Walaupun yang lain bukan karyawan kantoran, tapi mereka juga sibuk pebisnis juga dua-duanya. Jadi struggle dengan anak-anak, dan kalau saya pribadi, saya ingin anak-anak saya punya engagement dengan saya. Karena saya kerja, saya pengen waktunya sangat kualitas gitu. Jadi saya buat satu activity yang kami bermain bersama gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa Busy Bag ini bukan berarti melepaskan anak-anak, tapi ada engage dengan orang tuanya juga. Kayak kemarin kita buat ini gitu ya, kita langsung tuangkan sama-sama cairannya, terus keluar lahnya, itu kita excited banget gitu. Dan itu jadi momen yang nggak lupakan. Mereka pada saat ketemu sama sepupu-sepupunya, dia ceritakan, saya dengan mama bikin begini-begini, dia merasa seru kayak gitu. Itu kalau pengalaman pribadi Pak. Dan teman-teman saya yang lain juga sering coba, kan saya nggak punya anak laki-laki, jadi kalau yang permainan yang menyentuh ke anak-anak laki itu biasanya teman saya yang lain yang akan praktek ke anak-anaknya kayak gitu. Pertanyaan kedua, apa hambatan dan tantangan selama produksi? Iya, yang pertama itu channeling ya Pak, channeling. Jadi kan kalau beda dengan di perusahaan, kalau di perusahaan kan kita ada budget promotion gitu-gitu ya, dan pasti ada hitungan-hitungannya. Nah, kami sebagai industri kecil itu Rp5.000 aja kita hitung gitu ya, jadi harus ada kembaliannya kapan nih gitu ya. Jadi karena uang sendiri ya, beda dengan perusahaan. Uang pulsanya orang ya. Iya, jadi makanya kita lakukan sinergi. Kita tidak melihat siapa kompetitor, tidak, walaupun sudah ada di Makassar kompetitor kami. Kita melakukan sinergi, daripada kita berkompetisi, ayo kita saling mengisi dong gitu. Misalnya kayak kita dengan Little Joy Story itu kita pernah buat, juga dengan Sahabat Peduli Anak tadi seperti saya ceritakan, dengan tempat-tempat kafe-kafe juga sebelum pandemi, dengan bikin yang ada di Limpah Mall itu kita lakukan kegiatan di sana, dengan kafe-kafe juga, ayo aku promosiin kafe kamu, tapi kita bisa bikin activity di sini kayak gitu. Nah, kembali ke hambatan ya pastinya kita budget promotion ya, terus kedua itu SDM-nya, karena kita tidak mungkin membayar fix karyawan kami by project sih, kita pasti by project ya kita kasih kayak gitu. Terus yang ketiga faktor distribusinya, channelnya gitu. Kita ingin lebih spread lagi sih gitu, gitu ya, di Indonesia Timur ya. Oke. Tadi pertanyaannya ayam apa yang tidak bisa dipegang, yaitu jawabannya adalah ayam hilang. Ya pastilah nggak bisa dipegang. Sudah ada yang benar jawabnya. Iya. Yang menang adalah Nur Fajriani Ririn. Pertanyaan kedua, tukang apa yang menyelesaikan pekerjaan hanya dengan memandang sebelah mata? Tukang apa yang menyelesaikan pekerjaannya hanya dengan memandang sebelah mata? Oke. Kalau banyak channel nanti di Surabaya, Manado, nggak mau buat semacam outlet besar gitu. Iya Pak, pasti itu impian semua entrepreneur ya. Kalau kita hanya bermain di marketplace gitu, nggak ada toko, itu memang kita butuh juga seperti itu, karena kan basic awal kami itu adalah lab ya, namanya aja lab, berarti harus ada tempatnya. Kita ada tempat display gitu sih, kita ada di Todopuli ya, place workshop kami di sana. Ada satu ruko kita di lantai 2 di situ, tapi kita pengen bikin memang creative lab gitu. Di situ sudah ada bahan-bahan craft, anak-anak sudah bisa memilih-milih di situ. Ada studi banding kami tempat di Surabaya yang hampir mirip seperti yang kita inginkan. Jadi semacam kayak playground begitu. Ya, itu yang saya maksud, playground besar. Dia tapi sisa memilih. Produk. Ya, dia sisa memilih produk-produk apa yang dia cocok. Itu kreativitas anak-anak makin jauh.
dia membayangkan apa yang mereka perlu. Ya, itu impian kami ke depan sih, pengennya juga seperti itu. Gitu ya. Kalau dalam bentuk kelas aja untuk orang tua gimana? Ada Pak kepikiran nggak modifikasi selain produk kita buat kelas untuk orang tua juga supaya lebih paham? Iya. Jadi ini sebetulnya awalnya itu bukan ini produk kami. Saya kenal dengan Sela dan Kak Indah itu kami bikin kelas bento Pak untuk orang tua gitu. Kelas bento menghias mainan makanan kayak gitu. Itu kelas orang tua. Awalnya itu karena bikinnya kelas orang tua. Nah, pada saat bikin kelas orang tua itu saya lihat ada problemnya orang tua ini yang nggak bisa naruh anaknya di rumah. Jadi anaknya dibawa tapi gangguin mamanya bikin kelas itu gitu. Akhirnya kita punya ide gimana kalau kita bikin kelas untuk anak-anak. Jadi awalnya itu kita bikin kelasnya itu untuk orang tua memang. Jadi sebetulnya kita bergerak di dua hal sih Pak. Kelas bento dengan kelas untuk anak-anak ini gitu. Kelas bento dan kelas bento ini Bento untuk itu orang untuk tua. orang tua, iya. Bikin Apa-apa hiasan. kurikulumnya itu kelas bento? Jadi bikin bekal untuk anak yang menarik Pak. Bentuknya bisa Elsa, bentuk kita bikin tema-tema gitu sih, bentuk Mickey Mouse gitu-gitu, bentuk karakter, dan itu sudah terbentuk sebelumnya. Dan pas jalan ini itu pun paralel, kita gantian bikin kelas bento, kelas craft gitu, kelas bento, kelas anak-anak gitu. Itu jalan beriringan sih Pak. Dan kita jualnya awalnya dari para orang tua itu gitu. Karena kita udah kenal mereka orang tua ini, makanya kita terus jual mainan untuk anak-anaknya. Kalau begitu semua produk yang 12 ini kira-kira kan pasti bertambah dong nanti. Iya. Untuk sesuai kebutuhan kekinian dari Iya. anak ya. Betul Pak, jadi memang tren penjualan di kami itu kalau bikin yang baru naik lagi. Kalau udah nggak ada baru turun, jadi kita dipaksa untuk berkreatif. Padahal kita pengen itu yang produk existingnya itu nyebar dulu gitu kan. Nah ke depan kita udah ngedesain sih, udah hampir jadi. Itu adalah nanti surprise Pak. Oh gitu ya, kita tunggu ya. Terus kalau selain marketplace ya, Iya. orang membutuhkan itu mau datang kemana? Kita sementara lewat Topet sih, dan ada toko kami bukan toko ya, workshop kami di Todopuli di situ. Iya. Di Di sana. bagian mana tuh? Todopuli Timur. Todopuli Timur ya. Iya, di sana Pak. Tempat kita di lantai 2. Di situ ada sebetulnya awalnya itu toko jual alat bento yang tadi saya cerita, tapi karena kita udah kembangkan lagi ke permainan anak-anak ini juga ada seperti itu, display untuk itu. Ya. Bento awalnya orang tua, ini anak-anak. Ke depan kepikiran nggak untuk bayi? Ya, di Makassar itu sudah ada Pak ya, yang mereka bergerak di apa namanya bayi gitu ya. Apa sih namanya awalnya itu pre-walker anak-anak yang di bawah 2 tahun gitu ya. Tapi kalau yang itu pasti harus ada kayak suster khusus gitu Pak ya. Jadi kan tadi problemnya kami itu tenaga kerja ya. Kalau kita bikin kelas untuk bayi itu harus dipantengin satu orang itu paling banyak tiga yang dihandle atau 2 orang bayi gitu. Dan orang tua pasti ikut banget kan di sana. Padahal kita pengennya di sini orang tua biarkan ngopi-ngopi dulu, anaknya main gitu. Jadi belum sih Pak kalau yang bayi kita belum. Oke. Semakin asik nih bicara sama Mbak Ovi. Tukang apa yang menyelesaikan pekerjaan hanya dengan memandang sebelah mata adalah tukang foto. Banyak di sini ya. Jawabannya di platform YouTube yaitu Asrul Virga Utama. Pertanyaan ketiga. Monyet apa yang suka maju mundur? Monyet apa yang suka maju mundur? Oke, kita tunggu jawabannya dan kita kembali ke Mbak Ovi. Mbak Ovi, saya penasaran nih sama 2 orang ini. Itu sahabat atau apa? Boleh percaya Atau orang lewat di jalan aja, hei kita main-main yuk gitu ya. Nah. Itu kenalnya lewat Instagram loh Pak. Itulah hebatnya kita hidup di era digital ya. Dia udah follower saya nggak belum? Sudah. Follower saya. Ya.
Jadi suatu ketika saya di DM gitu ya dengan seseorang, dia pengen bikin kelas bento awalnya tadi kan, kelas bento, karena dia lihat di Instagram saya itu saya konsisten untuk posting konten-konten tentang makanan anak gitu kan, dihias-hias gitu, dia tertarik. Nah dia itu bisnis di bidang peralatan bento, tapi dia nggak tahu cara pakainya, tidak tahu ini untuk apa, macam-macam tuh Pak perni untuk bento. Bento itu bekal makanan anak-anak ya Pak. Ya. Terus, nah itu akhirnya dia bikin kelas, Mbak bisa nggak kita ketemu? Saya ketemu dengan dia. Pemirsa, bento itu bekal untuk anak-anak. Ya. Lanjut. Pasti Bapak sudah tahu. Iya. Yang lain mungkin. Iya. Terus habis itu dia kenalan dengan saya, terus kita bikin kelas yang pertama, kelas bento yang pertama. Oke, kita buat lagi. Akhirnya kita bikin rutin kelas, terus kita ngobrol, terus nyambung karena dia mungkin orang Surabaya ya, selera humornya sama dengan saya mungkin kayak gitu, sama-sama medok dan sebagainya. Terus gimana ya kalau kita, nah ini akhirnya muncul ide seperti itu. Sekarang saya dekat sama dia udah kenal lama gitu, Padahal kenalnya baru setahun ya. Iya Pak. Kalau begitu, kalau dari hitungan aktiva aset, harusnya yang punya modal lebih besar Mbak Ovi ya, karena duluan memberi inspirasi ya ke. Ya kita diskusi sih pas itu Pak, ngobrol-ngobrol. Kalau yang satu yang suaminya orang Jawa Timur. Oh ya, kalau dia itu memang dia orangnya sangat detail, kemudian dia yang ngurusin keuangan kami. Jadi dia yang ngontrol kami, karena saya dan Sheila itu karakternya kan yang penting bagus gitu kan, terus perfeksionis, bahannya harus bagus. Dia yang ngontrol kami, jangan yang ini lebih low cost, yang ini dia yang bantu kami, karena dalam setiap usaha itu kami yakin karakternya harus berbeda-beda di antara kalau mau join ya, harus berbeda-beda. Saya di bidang kreatifnya, Sheila itu di pemasarannya dia bagus banget dalam hal membuka networking, channeling kayak gitu-gitu dia bagus di situ. Terus dia juga sangat passion di bidang anak-anak gitu. Jadi itu yang kami saling mengisi di situ Pak. Gitu. Apa enggak kepikiran ke depan buat apa ya? Produk ini atau permainan ini tokohnya itu 3 orang ini. Iya. Ada mainan judulnya Sheila gitu. Ya, satu Ovi namanya gitu. Nanti yang beli suami-suami kita aja Pak. Kayak gitu. Nah, kalau yang satu dekatnya sama ketiganya tiap hari gitu semuanya. Sebelum pandemi saya dan mereka hampir tiap hari ketemu ya, karena memang ya itu sering project lah. Kita setiap akhir pekan itu ada project, jadi setiap hari ketemu, checklist apa yang mesti dilakukan dan sebagainya gitu. Nah sejak pandemi itu challenge lagi, dan saya itu kan work from home ya, walaupun saya di rumah tapi work from home, dan itu sampai malam gitu kita meeting. Yang dan keuangan tadi siapa namanya? Di Indah, Sheila Indah ya. Gitu. Jadi saya juga tidak terlalu ini juga, nggak seperti pada saat sebelum pandemi gitu. Jadi kita remote lah pekerjaannya. Oke. Jawaban yang ketiga adalah monyet apa yang suka maju mundur adalah monyet trika baju. Monyet trika. Itu ada yang bener tuh Pak. Yang menang adalah Abdiwan Muhammad di YouTube, Abdiwan Muhammad. Pertanyaan terakhir yang dapat ini juga saya tunggu-tunggu. Seandainya saya bisa jawab sih. Pertanyaan saya, mohon maaf nanti Mbak Ovi yang memberi jawabannya. Siapa nama owner Bikids selain Mbak Ovi? Nih, siapa nama owner yang 2 orang ini yang awalnya dia rahasia sekali, misteri banget. Sekarang kita harus elaborasi siapa nih. Cluenya, satu orang Jawa Timur, satu suaminya Jawa Timur. Jadi ini Bikids geng Jawa Timur. Oke, siapa ya? Sekarang pribadi nih, tanya Mbak Ovi. Iya Pak. Pak None. Berapa anak sekarang? Saya 2 Pak. 2 ya. Rajin main ini juga ya? Iya pasti. Gitu. Harapan
Mbak Ovi kepada anak kita saat ini kayak gimana untuk masa depannya? Iya, di era digital ini banyak kemudahan-kemudahan ya yang kita dapatkan gitu, dan jangan sampai anak-anak kita tumbuh menjadi generasi instan gitu ya, yang tidak menghargai proses, maunya yang cepet-cepet jadi, yang cepet-cepet tersedia di depannya dia. Nah, dengan Bikids ini, small business kami, usaha kecil kami, dan impian kecil kami ini berharap anak-anak itu dan orang tua punya momen yang indah yang bisa dikenang sampai anak-anak dewasa. Itu momen di saat proses itu terjadi, belajar tentang proses dan bagaimana kemenangan kecil dari anak-anak itu bisa mereka dapatkan dari proyek-proyek kecil yang mereka alami pengalaman bersama dengan Bikids gitu di DC Bags yang. Oke, saya pertanyaan anak kecil nih, apakah Mbak Ovi udah pernah mengalami kemenangan-kemenangan kecil itu? Pasti Pak, karena kan sebelum kita jual itu kan coba dulu ya Pak, dan itu eksperimen kita. Di hidupnya Mbak Ovi? Iya, pasti kemenangan kecil pernah saya dapatkan. Iya, dan itu perasaan yang luar biasa, kita pengen lebih sering tularkan ke anak-anak. Pertanyaan terakhir nih, sebelum Mbak Ovi pilih pemenangnya, apa harapan Mbak Ovi di UMKM kita? UMKM Sulawesi Selatan atau Makassar atau? Terserah lah, whatever. Kepada para UMKM, jangan patah arang. Saya banyak menerima curhatan dari sesama UMKM yang lain di kondisi pandemik yang sulit ini. Ini adalah ujian yang akan memberikan yang secara alami akan terlihat siapa yang menjadi pemenangnya gitu. Mereka yang berhasil mengambil hikmahnya itu yang akan menjadi pemenangnya di kondisi pandemi ini. Luar biasa. Terancam sebagai pemerhati UMKM. Oke. Kita akan menerima jawaban, tapi kita terhalang dengan sesuatu yang silakan Mbak Ovi, siapa yang menjadi pemenang, yang menjawab dengan benar, dan kita akan beri hadiah. Yang jawabannya paling lengkap ya, Sela Junior dan Rita Indah Epan, sampai tahu Erpannya. Berarti dia stalking banget nih. Itu yang kakak Erik Arfiansyah. Erik Arfiansyah. Ya, Arfiansyah, Junior Rita Indah Epan, lengkap sekali jawabannya. Erik Arfiansyah, Anda telah dipilih menjadi pemenang, bukan pemenangnya, yang terpilih untuk mendapatkan hadiah dari Bikids Kreatif, dan Anda telah menjawab Sela Junior dan Rita Indah Ervan sebagai owner dari selain Mbak Ovi, ya. Dan tolong pada Erik Arfiansyah sampaikan nomor teleponnya, akan dihubungi oleh kami dan diberikan hadiah ini. Tapi kalau Anda kenal langsung Mbak Ovi, supaya kami nggak repot, minta aja langsung ke Mbak Ovi, ya. Tetapi kalau mau dihubungi lewat kami, silahkan mencantumkan nomor telepon, kami akan menghubungi Pak Erik Arfiansyah. Oke, terima kasih Bu Mbak Ovi, mudah-mudahan sukses terus pekerjaannya, dan saya sangat teredukasi dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ovi. Prinsip kita sama, bahwa selain ekonomi, kita harus tumbuhkan kesadaran sosial bersama, dan itulah yang saya selalu katakan tiap malam, mari tumbuhkan kesadaran sosial ekonomi kita, dengan terus mempertimbangkan selain ekonomi adalah hubungan-hubungan kita sesama manusia. Dan Mbak Ovi sudah menancapkan di produknya bukan hanya ekonomi tetapi edukasi. Ini yang paling penting untuk kita ke depan lebih maju lagi. Tetap jaga kesehatan, tingkatkan imunitas, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan pikir macam-macam supaya Anda lebih bahagia. Sayangi orang-orang terkasih, terutama orang tua kita, supaya kita tahu diri, tahu apa yang harus kita lakukan untuk lebih sukses ke depan. Semua
harus menjadi berkah bagi kita dan tetap kita jadikan kehidupan ini sebagai kehidupan yang optimis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.